Yo, what's up? Kembali lagi di Reboot. Rizal Adewa ngajak Riit bro, it up Reboot. Wait. Sebelum mulai teman-teman semua jangan lupa subscribe channel Golden Hills supaya teman-teman bisa tahu konten menarik apa lagi yang akan datang. Subscribe sekarang, now. Alright. Nah, channel ini disupport oleh Dop Stereo. Bagi teman-teman yang punya lagu dan pengen didistribusikan di digital platform seperti Spotify, iTunes, TikTok dan lain-lain, bisa langsung didistribusikan gratis di Dop Stereo. Bisa langsung DM ke akun Instagram Dop Stereo atau langsung WhatsApp di nomor yang tertera. Alright. Ya. Ngopi dulu dong. Jadi gini, malam hari ini kita kedatangan tamu yang lumayan jauh sih. Dari Maluku Utara. Siapakah dia? Dia adalah Sony Black. Mungkin bisa langsung kita hadirkan beliau di layar yang sangat meriah, gembira, ceria ini. Halo, selamat malam Kakak Sony. Malam Rizal Adewa. Kabar dong. Kabarnya gimana nih? Kabar balik bagaimana nih? Kabar balik saya kabar balik. Wah, puji Tuhan saya kabar baik ya, sehat-sehat terus. Ya, walafiat puji lah. Tuhan. Kabar balik bagaimana Rizal? Alhamdulillah saya sendiri juga baik, seperti masih terlalu stabil dalam sistem. Siap. Jadi begini Kakak. Yop. Seperti biasa kan harusnya kan basa-basi dulu. Mungkin tidak perlu basa-basi lagi karena nama Sony Black ini kan sudah tahu asal usulnya karena Sony dengan warna yang putih hitam. Putih tua. Jadi gini. Di luar hip hop Kakak Sony Black sendiri kesibukannya apa? Di luar hip hop lagi menyibukkan diri ya. Kadang ada kerja sedikit ya, seperti itu. Bucin. Lebih banyak. Tapi lebih banyak saya dedikasikan ke hip hop sih. Kayak mungkin lebih mensupport pelaku-pelaku muda ya gitu. Ya, siap. Itu pasti itu. Lebih ke situ ya. Lebih ke situ. Jadi mungkin dibalik bukan berarti nggak berkarya, tapi mungkin Kakak Sony lebih mendukung, mungkin ada pelaku-pelaku hip hop muda yang mau bikin lagu tapi meminta saran di Kakak Sony. Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kita lebih main di belakang layar, saya lebih main di belakang layar, ya, lebih support kayak anak-anak yang baru, terus ya lebih memotivasi atau lebih rangkul anak-anak yang ada di sini, ya intinya main di belakang layar lah, seperti itu. Oh siap. Nice. Tapi kan Kakak Sony kan tadi kan saya bilang ada tamu dari Maluku Utara. Kakak Sony sekarang stay di mana? Kalau saya sendiri stay di Halmahera Utara, Tobelo. Oh sekarang Maluku Utara. Tobelo. Karena kan ada informasi katanya Kakak Sony di Ternate, di Tobelo, di Halmahera. Ya untuk lebih tepatnya saya sekarang di Halmahera lah, Halmahera Utara lah. Kalau yang terakhir kalau yang boleh tahu lagu terakhir dari Kakak Sony, single terakhir apa yang baru saja keluar? Kalau single terakhir kemarin saya ada bikin lagu mixtape lagu Aku Milikmu Malam Ini. Oh iya betul. Sebelum lagu itu saya ada kolaborasi sama Rosie Snap. Oh, Parno Effect. Jadi ya. Itu bisa ceritakan sedikit, kayaknya ada sindiran lagu itu apa sebenarnya? Itu lebih ke kemarin di proyek itu sebenarnya saya yang ajak Rosie. Sebenarnya Rosie bikin apa dulu? Kita bikin proyek satu dulu. Ya, buat keributan lah sekali-sekali bikin gitu. Keributan. Ya karena saya sudah lama tidak kasih keluar lagu, ya saya bilang Rosie kita bikin tema seperti ini, jadi seakan-akan saya sama Rosie punya kehadiran itu bikin Parno. Jadi kita saya bilang
tema lagu ini kita kasih tema Parno Effect ya seperti itu. Jadi kita punya kehadiran. Tanda kutipnya ini, tanda kutip sebenarnya siapa yang mau dibuat Parno? Ya. Semua lah. Yang merasa diri lah. Kalau misalnya bukan lebih ke personal, enggak ke personal. Kita lebih ke umum lah. Maksudnya yang merasa. Lebih ke ya, enggak merasa. Kalau yang merasa ya tersinggung, terlibat ya. Enggak, kita lebih ke maksudnya lebih ke umum, maksudnya lebih ke saya dengan Rossi punya kehadiran ini bikin orang-orang pada parno seperti itu. Karena sudah lama saya tidak keluar lagu ya. Oh iya. Lebih garis besar lagu itu ya seperti itu. Kan dulu ini mungkin kebanyakan penikmat hip hop Indo taunya Sonny Black ini sukanya bikin lagu-lagu yang keras, lagu yang berjiwa-jiwa dis. Gini terus tiba-tiba lama tidak bikin lagu lagi. Sebenarnya ada apa? Ada apa di balik itu semua? Tiba-tiba lama tidak bikin lagu, tiba-tiba keluar lagu ini Parno Effect. Alasannya maksudnya lama vakumnya, bukan vakum sih, istirahatnya itu apa? Lebih istirahat kemarin ya. Mungkin saya ada kerjaan ya, sebelumnya saya ada kerjaan ya, saya kemarin untuk fokus biasalah kita orang-orang sudah mulai dewasa ya, harus fokus sama masa depan juga dan harus pikirkan masa depan juga seperti itu. Jadi saya kemarin sempat vakum juga ya, lebih istirahat, maksudnya istirahat sebentar itu ya, tarik nafas sedikit. Tarik nafas sedikit, tidur sedikit. Karena fokus sama kerjaan dulu. Nah, selesai itu ya saya rasa sudah ada lowong, waktu lowong sedikit baru saya balik lagi. Jadi sekarang sekarang ya saya lebih fokus ke balik ke scene hip hop lagi. Siap. Kan ini kan lama berhenti. Sonny Black lama berhenti. Jiwa hip hopnya yang dulu yang dikenal sama penikmat ini yang keras suka dis, apakah masih ada sisanya? Untuk di saat back again ini. malah ketika saya back di scene ini saya lebih membara lagi, saya rasa seperti itu. Yang tadinya hanya percikan sekarang api yang sebenarnya. Iya sebenarnya. Warna kata orang sih api hitam yang paling panas sih. Iya. Sonny Black. amat rasu. Karena tidak terlihat tiba-tiba kebakar kan orang. Oh iya, siap. Sekarang saya tanya di Kakak Sonin, Yup. Rekomendasi untuk penikmat musiknya Sonny Black. Lagu Sonny Black yang mana rekomendasi yang paling pantas untuk didengar? Yang paling pantas untuk didengar, saya rasa 2 hari lagi saya mau keluarin single terbaru. Jadi kalian tunggu nanti di channel saya. Saya mau keluarin lagu judulnya Katanya ini sangat recommended untuk didengarkan. Jadi mungkin kalian harus tunggu di channel Sonny Black. Alright. Kalau sebelum lagu yang akan keluar ini, lagu-lagu sebelumnya? Saya lebih ke recommended kalau lagu-lagu sebelumnya ya. Entah kalian mau suka yang mana, tapi saya recommended lebih ke lagu saya sama Rossi yang kemarin, karena rasa di situ lebih ke full power kita di situ. Iya, betul sih. Kalau untuk saya recommended untuk lagu Sonny Black, lagu Kaseta Bongkar sih, yang dulu di channel General Petro karena ada saya. Marketing ini. Nah. Terus bisa ada bocoran dari lagu HMM? Oh, bocoran lagu ini ya lebih. Maksudnya mungkin temanya mungkin. Kenapa saya ambil tema HMM itu Jadi cukup saya lebih bercerita ke di mana saya lebih hajar ke netizen yang sering kompor, sering hina saya, maksudnya Sonny Black sekarang di mana Sonny Black? Sudah tidak apa-apanya dan sebagainya. Betul. Mereka hujat saya cuma bisa bilang terserah. Artinya terserah. Seperti itu. Jadi garis besarnya seperti itu. No comment lah. Paham. Ya, ibaratnya tidak banyak bicara tapi bergerak. Iya. Ada bukti. Seperti itulah. Siap. Terus tadi Kakak Sonny bilang sekarang lagi di Halmahera ini. Yap. Komunitas, kalau di Halmahera itu ada komunitas hip hop apa saja, Kak?
Ah, kita di sini banyak grup ya, kalau misalnya komunitas, banyak grup hip hop di sini. Nah, dan terus eh kita sempat di sini untuk sementara kita sementara bikin satu wadah jadi di mana eh, semua grup-grup hip hop yang ada di Halmahera Utara ini kita kumpul jadi satu di satu wadah itu, yang kita kasih nama wadah itu Halmahera Rap. Halmahirap. Oh, Halmaherep. Halmaherep. Halmahirap. Iya, paham. Tapi kalau tanggapan Kakak Sony sendiri, Yap. seseru apa sebenarnya hip hop di Halmahera? Kalau bicara seru sih, ya seru sih, menurut saya seru karena di situ dimana kita gabung antara rapper-rapper yang baru, terus rapper-rapper yang lama, legend-legend kita yang legend-legend yang ada di legend-legend hip hop di Halmahera Utara sini. Siap. Kita gabung semua, jadi saya rasa kita berbagi ilmu, sharing-sharing, kita sering kumpul. Oh, berarti kayak semakin terbuka begitu ya, semakin yang dulunya kita saling pernah saling dis-disan, sekarang kita sudah jadi satu, makanya saya rasa serunya di situ, supaya ketika kita kumpul seperti itu, kita saling sharing, terus kita saling kenal ya, yang lama kita saling ngedis, kita bisa saling kenal, dan ya sudah sekarang akhirnya sekarang bisa saling rangkul. Ya, saling rangkul seperti itu. Tadi Kakak Sony bilang bicara tentang legend-legend apa. Ini saya mau sampaikan. Untuk saya pribadi kenal Sony Black ini dari grup yang namanya Kalawai Rap. Ya. Mungkin saya mau tanya langsung di beliau. Ya. Bisa cerita gak tentang Kalawai Rap? kan sudah lama itu kan? Ya, sudah lama. Dari tahun 2012 kalau Kalawai Rap kita bentuk dari 2012. 2012. Ya. Jadi untuk sekarang yang masih aktif tinggal kita 2 orang, sebenarnya kita ada 4 orang. Terus yang sekarang yang aktif itu tinggal saya 2, kita 3 orang, saya sama teman saya satu, Kakak Tox itu. Yes. Iya. Biarpun sekarang dia sudah jadi dosen, tapi dia masih dosen hip hop dong. bisa dibilang. Jadi yang dua kita kan 4 orang, yang 2 sudah jadi dosen, yang satu kerja di perusahaan, dan saya sendiri yang masih kerja di dunia perhip-hopan. Yang satu nganggur di dunia perhip-hopan, seperti itu. Ya, saya sendiri. Iya. Tadi lagi Kakak Sony bilang yang untuk membentuk apa? Halmaherep. Yang tadinya katanya tidak saling kenal, yang dulunya saling dis-disan, yang saling apa. Nah, seiring berjalannya waktu, semakin banyak aktivitas, semakin seru hip hopnya. Pasti semakin banyak juga pergesekannya. Untuk Halmahera sendiri ada tidak pergesekan antara sesama pelaku hip hop di Halmahera? Kalau saya menanggapi ini, karena tadi saya bilang kita merangkul semua anak-anak, anak-anak yang maksudnya yang ingin terlibat di hip hop, kita rangkul. Jadi untuk sekarang saya rasa tidak ada pergesekan kita antara kita antara rapper-rapper di Halmahera Rap atau di Halmahera sendiri, tidak ada pergesekan. Karena sampai sekarang juga saya tidak temui itu. Sekarang tidak ada. Ya. Berarti dulu? Kalau dulu ya masih ada karena masih tanam ego masing-masing kan. Masing-masing. Jadi sekarang kita rangkul, ya kita inisiatif sebagai maksudnya yang senior di hip hop. Iya, betul. Kita inisiatif untuk rangkul anak-anak semua supaya tidak ada pergesekan sama sekali di antara. Iya, betul. Memberikan masukan maksudnya lebih mengarah ke arah-arah positif. Mungkin Adapun mau buat pergesekan mungkin mending ke di luar Halmahera lah. Di luar Halmahera lah, jangan di sini. Jadi kita mungkin di Tanimbar. Kita sering bikin kita sering bikin di sini. Kita sering bikin acara hip hop. Jadi kita bikin. Nah itu. Jadi kita lihat di story-storynya Kakak sering maksudnya ada event malam minggu. Iya, kita sering bikin acara itu. Jadi di mana di situ yang dulunya kita hip hop dipandang sebelah mata oleh masyarakat di Halmahera Utara, ya sekarang kita jadi sorotan seperti itu. Jadi sekarang persatuan anak hip hop, terus hip hop itu seperti ini. Jadi kita sudah tidak dipandang sebelah mata lah oleh masyarakat Halmahera sendiri. Berarti sekarang sudah diterima lah hip hop Halmahera di Halmahera. Ya, seperti itu.
Itu kakak acara yang sering dibikin yang malam-malam minggu itu, apakah hip hop pemula juga naik manggung nggak? Ya seperti itu. Hip hop pemula. Oh berarti mulai kenalkan mereka juga di dunia entertain. Ya kita malah saya lebih ke untuk dobrak anak-anak yang baru harus lebih tampil, karena saya pikir regenerasi ke depan itu ya kalau saya sudah tidak ada ya anak-anak ini yang melanjutkan seperti itu, yang generasi-generasi berikut yang melanjutkan. Makanya Tapi untuk kakak Sony sendiri kira-kira ke depannya ada tidak lagu terbaru dengan yang anak-anak hip hop pemula itu, mungkin siapa tahu anak pemula aja. Makanya di lagu-lagu ini yang lagu itu saya bawa salah satu anak-anak baru, anak-anak pemula itu saya bawa dia, saya kenalkan, saya lihat dia punya potensi bagus juga. Berarti collab lagu ini. Saya bikin collab lagu ini. Oh, siap. Saya bikin collab ya. Jadi saya rangkul dia, oke mari kita bikin satu lagu ini. Kita bikin satu lagu ini judulnya Dan tadi sore kita baru ambil video klip, tadi sore saya masih pakai baju ini yang tadi sore. Tadi sore baru ambil video klip, jadi ya mungkin video klipnya besok sudah selesai atau ya di deadline-nya besok ya sudah selesai video klipnya, seperti itu. Acara ini kan ini acara nasional ini. Okay. Kayaknya akan dinonton se-Indonesia. Okay. Yang nonton juga kira-kira mungkin semua pelaku hip hop Indonesia, bahkan mungkin orang awam nanti bisa jadi nonton juga. Siap. Kira-kira apa yang ingin kakak Sony sampaikan tentang pergerakan hip hopnya kakak Sony sendiri? Saya sendiri apa komunitas saya di sini? Kalau begitu dua, untuk kakak Sony sendiri, terus untuk komunitasnya kakak Sony. Pergerakan saya kalau saya pribadi sendiri ya, saya lebih ke motivasi diri saya sendiri untuk saya tidak untuk tinggalkan hip hop lagi. Kemarin saya sempat vakum dan sekarang saya sementara untuk bangkit lagi, dan saya rasa dan saya sampaikan untuk semua pelaku hip hop ya, saya rasa ya kalau kita sudah berkiblat di situ jangan tinggalkan itu. Kalau kita sudah berkiblat di hip hop, jangan pernah tinggalkan hip hop. Ya. Sony Black said. Untuk yang komunitas? Kalau komunitas, saya rasa dari komunitas kita ini, ya kita ambil satu apa nama? Satu apa? Pedoman. Satu pedoman atau satu apa kita pegangan berkaca dari komunitas saya yang kemarin teman-teman bikin satu media itu Almahir Rap. Jadi jangan pandang anak-anak yang baru bangkit untuk hip hop, jangan pandang, kita rangkul mereka. Iya, betul. Kita lebih memotivasi mereka, kita bikin karya sama mereka, jangan pandang mereka anak baru atau seperti apa. Jadi kita lebih seperti ke motivator untuk mereka. Dukung support, ya. Angkat. Bahkan walaupun kita berbohong, kita harus puji mereka, supaya mereka semangatnya itu tidak luntur, tidak pudar. Karena mungkin kakak Sony pernah tahu, ada juga senior hip hop di satu kolektif begitu. Di saat ada anak baru, dia merasa gini, anak ini skillnya masih kurang, kayaknya dia jaga image dan mungkin dia kurang mendukung karena dia tahu skillnya anak itu masih kurang. Sebenarnya itu tidak boleh. Justru kita harus bohongi dirinya kita, bohongi perasaannya kita. Kita harus puji dia, bangkitkan dia, semangatkan dia, supaya dia percaya diri. Begitu harusnya. Menurut kakak Sony gimana? Ya seperti itu, asal jangan anak itu dia makan puji sendiri kan. maksudnya saya sini jangan dia maksudnya jangan keasikan. Termakan sama pujian terus pandang enteng dengan ya orang-orang sekitar dan kakak-kakak dan harus ya seperti itu. Buat yang pemula juga, jangan karena sudah merasa diri hebat, jangan mulai mengecilkan yang lebih tua. Memang senioritas mungkin tidak terlalu penting. Iya. Tapi senioritas itu patut untuk dihormati dan dihargai. Menurut saya. Mungkin menurut kakak Sony bagaimana? Ya kalau saya tidak, maksudnya ya bisa dibilang seperti itu sih, cuman ya kita lebih ke menghargai saja. Iya, sebenarnya betul. Senioritas itu menurut saya tidak terlalu juga sih, maksudnya tidak terlalu untuk kita harus bikin senioritas atau tapi kita lebih menghargai saja, Iya, betul. Karena biar bagaimana kan mereka yang duluan mulai mungkin. Tapi begini, maksudnya informasi yang beredar, kakak Sony kadang di Ternate, kadang di Tobelo,
Tapi memang kakak aktif di skena musik hip hop dua tempat ini? Iya, saya aktif di dua tempat itu. Jadi kalau saya ke provinsi kan di Ternate-nya. Kalau ke provinsi itu saya lebih ke aktif di Halmahera, Republik North Maluku. Oh itu di Itu di Ternate itu. Itu jadi merangkul semua pelaku-pelaku hip hop di Maluku Utara. Oh, Maluku tapi Utara. tempatnya ibaratnya pusatnya di Basicnya Ternate. di Ternate. Kalau misalnya yang tadi saya bilang Halmahera di basicnya ada di Halmahera Utara di Tobelo seperti itu. Jadi saya lebih aktif, ya sering ke Ternate, sering ke Tobelo. Bukan sering tapi saya stay di Tobelo sih. Jadi saya sering ke Ternate. Berarti Kakak Sony ini aktif di dua itu, Republik North Molucca dengan Halmahera. Iya. Saya mau tanya nih, kira-kira kekurangan dari pergerakan hip hop di Republik North Molucca dengan Halmahera, kekurangannya pergerakannya antara dua ini? Sebenarnya ada ada banyak kekurangan sebenarnya. Nah, kekurangannya sendiri itu kadang kita ketika meminta izin tempat ke pemerintah kita sendiri, ya. Iya. Itu kita sering tidak Di saat buat event, atau kita bikin event kecil-kecilan atau yang besar-besar seperti itu, kadang kita tidak dikasih izin. Kadang saya pikir lah kok pemerintah sendiri yang mematikan karya-karya anak-anak muda zaman sekarang seperti itu. Jadi anak negeri. Ya, anak-anak tanah di tanah sendiri. Saya rasa itu yang perlu bukan jadi pelajaran, jadi tugas perhitungan untuk pemerintah. Ya, jadi tugas berat untuk pemerintah karena kita rasa dari hip hop sendiri maksudnya dari anak-anak hip hop sendiri yang banyak punya kontribusi ketika bikin lagu kita bawa nama daerah kita sendiri. Iya, betul. Ya, jadi itu salah satu walaupun tidak diperhitungkan tapi kita sudah bawa kontribusi untuk daerah kita sendiri. Tapi saya lihat kebanyakan kita minta izin untuk tempat untuk kita bikin event atau sebagainya, kita tidak dikasih izin, makanya itu jadi tugas besar untuk pemerintah kita sendiri. Jadi itu yang menjadi kendala sebenarnya, itu yang menjadi kendala di situ. Padahal sebenarnya justru pelaku musik hip hop yang banyak berkontribusi untuk bidang seni di Halmahera sendiri. Ya, seperti itu. Tapi justru pelaku hip hopnya yang tidak diperhitungkan sama pemerintah sendiri. Ya, seperti itu. Tadi kita berbicara kekurangannya. Sekarang kelebihannya. Walaupun kita tidak dikasih tempat, kita minta izin terus tidak dikasih tempat oleh pemerintah sendiri, tapi kita punya inisiatif sendiri, punya perjuangan untuk kita bisa bikin event. Entah itu kita kerjasama dengan mau di jalanan kah? Mau di jalanan, mau street, atau kita minta kerjasama sama kafe-kafe yang ada di sini, kita bikin, mereka kasih lokasi ke kita, kasih tempat, ya silahkan kalian di sini, silahkan kalian di tempat kita di kafe-kafe. Makanya saya kadang apresiasi sama kafe-kafe yang ada di Halmahera Utara sini karena mereka sudah berikan kita tempat untuk kita bikin event hip hop sendiri seperti itu. Jadi ya saya lebih apresiasi mereka daripada pemerintah kita sendiri. Tapi kan awalnya pemerintah tidak support hip hop. Di saat Halmahera dan Republik North Molucca pernah bikin event begitu dan ternyata aman, meriah. Apakah pemerintah pernah lihat itu? Ternyata rame hip hop ini dan aman. Apakah pemerintah pernah lihat? Ya, saya rasa seperti itu sih. Saya rasa mereka pantau karena saya juga banyak koneksi, maksudnya koneksi punya teman-teman yang ada di pemerintahan sana. Jadi kadang saya bikin story juga, mereka lihat ketika kami punya event di sini, mereka lihat, terus mereka bilang, wih seru, keren dan seru macam. Dan cuman ya seperti itulah keadaannya. Ya mungkin teman-teman Kakak Sony yang lihat belum punya kapasitas untuk bisa, mungkin bukan kepala dinas, bukan bupati, bukan wali kota. Bukan kapasitas mereka di situ. Ya seperti itu. Nah, mungkin begini. Sekarang saya mau bertanya di Kakak Sony, tapi ini harus dijawab jujur nih. Oke. Karena banyak orang yang sembunyi-sembunyikan tentang ini dan kayak agak malu untuk mengungkapkan di media. Oke. Siapa rapper Indonesia yang Kakak Sony paling sukai? Yang paling saya sukai rapper di Indonesia, saya lebih ke Saikoji sih. Menurut saya Saikoji. Karena Saikoji.
dia banyak Saikoji ya, Saikoji Iwakei, saya lebih suka itu sih. Karena kalau saya lebih ke Saikoji karena dia lebih ke lirikalnya lebih ke motivasi dan segala macam, yang lebih ke hal-hal positif lah menurut saya. Jadi salah satu rapper yang saya suka ya Saikoji lah, seperti itu. Oh, siap. Kalau influencer di hip hop Indo? Influencer saya lebih ke Saikoji juga. Tapi itu dulu pernah Kakak Sony di lagu judul nanti disensor, Loco aja ya kan? katanya suka Ekbol juga. Ya memang saya suka Ekbol juga. Tapi saya lebih ke yang saya lihat di sini, kenapa saya lebih sukai siapa? Saikoji ya karena dia lebih banyak ke lirikal untuk memotivasi orang seperti itu. Oh, siap. Mungkin lebih biarpun, update juga ya, mungkin. Saya juga sebenarnya pengagum berat Ekbol sama Agil. Saya pengagum berat Ekbol sama Agil di Bakutumbu lah. Ya, siap. Karena saya lahir juga di era mereka. Jadi saya lebih ke cuman kalau misalnya lebih yang rapper-rapper yang lebih saya sukai lah, saya lebih ke Saikoji. Tapi saya mengidolakan Agil sama Ekbol juga. Siap. Nah ini, tapi banyak orang yang tidak akan ungkapkan, nggak ada. Biasa ada orang, kau suka siapa? Tidak ada yang saya suka. Saya ini orang yang begini. Dia tidak mau sebutkan karena dia gengsi. Ya. Nah tadi yang suka, yang tidak disuka, ini pasti inisial Y. Tidak. Ya untuk saya untuk saya sekarang ya saya lebih ke tidak kalau dulu kan sering bermusuhan dan sering bikin lagu ya tentang sindir-sindir orang. Siap. Cuma untuk sekarang saya lebih ke apa nama? Tidak cari musuh lah. Siapa ya? Kalau misalnya lawan di saya yang dulu ya, saya lebih ke respect saja. Karena saya sekarang untuk berkarya saya sudah lebih suka untuk damai, lebih suka untuk tidak cari masalah. Jadi ya untuk sekarang saya lebih ke respect lah seperti itu. Kalau untuk bilang berarti untuk bilang dulu saya untuk mau bilang saya tidak sukai siapa, ya saya lebih tidak suka ke netizen saja sih. Betul. Sepakat. Karena netizen ini kalau kita tidak bisa tahan diri, kompor mereka itu lebih membakar daripada lawannya kita. Ya, lebih membakar dari lawannya kita seperti itu. Jadi saya sekarang lebih berkarya lebih ke respect maksudnya entah dia dulu musuh saya atau jadi dulu lawan saya untuk saling dis ya saya lebih ke respect ke mereka. Siap. Jadi sekarang yang saya tidak suka itu lebih ke netizen saja sih. Siap. Maksudnya di saat kita ada battle dis, bukan berarti kita tidak suka dia. Iya. Cuma itu maksudnya sebagai tidak ada dis, tidak rame. Iya betul. Maksudnya itu hanya peningkatan skill saja sih. Iya, menurut saya juga seperti itu. Nah, untuk Kakak Sony, siapa tahu ada pesan untuk pelaku musik hip hop di Indonesia. 2 saya minta. Yang satu untuk pemula, yang satu untuk senior. Sampaikan dong. Kalau untuk buat teman-teman pemula yang baru mulai berkarya atau lagi sementara tekuni di karya untuk di dalam dunia hip hop, intinya saya cuma bilang satu, jangan pernah dengar apa yang orang bilang ketika mereka dengan nada menjatuhkan, jangan pernah untuk dengar tabrak. Intinya tabrak dan jangan panas-panas. Anggap mereka beton. Ya. Anggap mereka beton yang harus kita jatuhkan. Ya. Siap. Jadi intinya jangan panas-panas tai ayam lah. Jangan panas-panas tai ayam. Siap. Ketika dengar orang lain tiba-tiba mental jatuh, jangan, itu kita harus bermental baja lah. Siap. Harus mau berproses. Yang senior ya ketika kita lihat adik-adik yang baru naik, adik-adik yang baru mulai berkarya ya kita support mereka. Walaupun kalau misalnya mereka ketika mereka mulai berkarya terus mereka dengan angkat dada, dengan sombong, ya cukup tegur mereka. Oke? Jadi lebih ke respect lah. Karena sekarang banyak yang malah yang senior malah saling ngedis seperti itu. Jadi siap. lebih ke respect lah seperti itu.
Jadi mungkin untuk yang senior lebih ke arah berikan masukan-masukan positif agar yang pemula-pemula ini jangan terlalu buka sayap, jangan sampai sayapnya patah, nggak bisa terbang. Seperti itulah. Ini mungkin sudah mau berakhir, tapi sebelum kita tutup, saya meminta satu saja dari kakak Sony Black, dari Sony Black nih, dari Sony Black. Freestyle dong 8 bar, biar juga penikmat bisa menikmati. Saya sebenarnya tidak sejago Rizal Adewa untuk freestyle. Kirim nomor rekening. Jadi saya lebih karena saya cinta hip hop, saya mau nge-rap tentang hip hop saja, oke? Oh ya, siap. Boleh. Saya mulai ya. Boleh. Ya. Hip hop ku cinta sudah dari dulu. Sejak masih kecil mungkin saja dari rahim ibu. Kepala mengangguk nyanyiku seperti berpantun. Aliran musik keras namun hip hop ku berjiwa santun. Berjuang sendiri dari bawah hingga level ku high. Ku pakai kacamata kuda fokus di depan tak peduli celaan. Yang ku incar bukan lawan, ku hadir sebagai pahlawan. Berbagi ide dan karyaku kepada semua layak seorang dermawan. Hip hop ku original bukan KW. Karena aku cinta musik hip hop ini pakai hati. Tak ku puas dengan diri, jati diri masih ku cari. Tak berhenti ku berlari dan terus berlari. Dewasa atau sampai ku tua nanti. Ku jaga dan ku bela hip hop ini sampai mati. Yakin rapku ini setajam berarti. Akhir kata untuk hip hop ku ucap terima kasih. Jelas, nice. Sebelum tutup kakak Sony boleh mungkin shout out buat Halmahera Rap atau Republik North Maluku atau teman-teman mungkin siapa atau mungkin personel Kalawai Rap dulu. Oke. Sebelum itu saya mau shout out buat Republik North Maluku sama Halmahera Rap supaya kita lebih solid lagi lah untuk teman-teman Republik North Maluku sama Halmahera Rap, kita lebih solid lagi, kita lebih saling merangkul lagi supaya kita jangan dipandang sebelah mata kalau kita ini hip hop ya. Kita seniman juga seperti itu. Dan untuk teman saya yang Kalawai, ya jangan padam. Intinya jangan padam saja, terus api. Tetap membara. Tetap membara. Oke. Still Amaterasu. Ya. Bara hitam. Bara hitam. Dan untuk Rizal Adewa dan teman-teman kru yang di sana terus berkarya, terus tampilkan yang seperti ini karena saya rasa ini juga salah satu informasi yang penting buat teman-teman hip hop yang lain. Jadi terus api lah. Nice. Sony Black right here. Oke, mungkin sebelum kita tutup sama ucapkan terima kasih banyak untuk kakakku yang paling tercinta, is the best number one, asli tidak ada obat, tutup apotik, tabakar rumah sakit, mati dokter, dukun kena santet. Sony Black. Rizal Adewa. Sama scratch tentang Republik North Maluku dengan Halmahera. Nah. This Republik Maluku, Republik North Maluku, Halmahera Rap. Oke. Mungkin malam ini kita sudahi kakak Sony. Siap. Terima kasih buat kakak Sony dan semua kru yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di Ribut. Rizal Adewa ngajak Ribut. Alright.